benefitnya pahala. Ya ginilah, kalau kita namanya serikat pekerja, organisasi sosial, organisasi amal, ya mudah-mudahan ini menjadi ladang amal baik buat saya dan teman-teman nanti pengurus yang nilainya mungkin lebih berharga dari sekedar materi lah, kira-kira seperti itu. Seperti yang sudah saya rasa golongan pekerja, ya kita nyebutnya, maaf ya, frontal aja, tadi kata-kata pertanyaan frontal ya, golongan 1 sampai 2 dan 3 sekolah lembur, ya memang itu yang jadi tetap menjadi prioritas saya nanti, dan terutama memang yang senior nih, tapi masa kerjanya udah banyak, itu memang kalau ngomong skala prioritas ya mereka lah prioritas utamanya. Waduh Mas, saya nggak milih-milih Mas, semua anggota serikat pekerja yaitu prioritas. Bahkan perusahaan sendiri juga prioritas itu sendiri, karena ya semua ini ada perusahaan, ada pekerja, ada serikat, itu harus jalan dengan sinergi sehingga terwujud kesejahteraan itu yang kita harapkan. Harus siap. Oke. Insya Allah udah sering itu. Wah, muntah-muntah. Belum. Bukan. Maaf ya. Sebenarnya kalau cukup enggaknya relatif. Tapi untuk kelas pekerjaan kita dengan resiko bla 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 itu artinya gini, saya nggak ngomong cukup dan tidak cukup ya, tapi kita akan tetap berusaha mengkomunikasikan hal ini dengan pengusaha, sehingga tadi pada saat bisa saling merasakan, saling berempati, saya rasa kesejahteraan atau keberkahan yang sebenarnya kita cari, keberkahan itu bisa didapat sehingga karyawan juga merasa bahagia, seperti itu. Aduh, kalau dikira-kira gimana ya Mas, tolak ukurnya itu loh, karena kadang kita juga bertanya nih sama, ya jujur aja lah, kalau jujur saya tuh ngomongin tolak ukur produktivitasnya ini belum tahu ya, jadi mau dibilang karyawan kita produktif atau enggak seperti apa ya kita nggak tahu, tapi kalau kita cermati dari belum kasarannya lah, meeting bulanan, achievement produksi segitu ya, kira-kira ya segitulah ya, karena itu juga memang yang kita amini bersama, produktivitas walaupun memang banyaklah faktor-faktor yang lain, tapi kalau saya ngomong gini lah Oke, lanjut nih. kalau pengalaman, maaf ya balik lagi ke cukup enggaknya pengusaha itu untuk nargetin kita, karena jujur di sini juga nggak konsekuen. Maaf ini belakang aja. Kadang 30, kadang 25, kadang berapa. Tapi aku pernah kerja di Taji, di SMP. Di sini produktivitas termasuk tinggi, paling tinggi. Dan saya jajar sama pemasok juga. Kita masih mengerjain bagian. Kita lebih unggul Mas. Makanya kalau dibilang teman-teman sedikit drop dengan penghasilan seperti ini dan apa yang dia keluarkan ya tergantung balikin perusahaan itu sendiri, dia pinginnya seperti apa. Jadi itu kalau umpamanya pengusaha sadar ya, bahwa dampak dari minimnya penghasilan itu akan terlampiaskan dengan sesuatu yang kira-kira bisa menghasilkan di luar penghasilan. Itu banyakan itu manusia, tapi akan berubah
berubah, walaupun nggak semuanya bisa berubah, tapi pertama sistem pengawasan lebih ketat, itu jelas. Keduanya juga kalau di pengawasan juga ketat, kalau mamanya penghasilan juga kurang, ya pada kabur itu jelas. Karena juga ini berarti kalau mamanya bekerja dengan masih ternyata masih bertahan tuh di situ, katanya seperti itu mamanya dengan penghasilan tetap gitu. Masa kita memelihara karyawan atau pekerja atau buruh yang terpaksa bekerja, nah, output untuk produktivitas biar terselesaikan atau biar target gimana dengan buruh atau karyawan yang terpaksa kerja? Harusnya berpikir bareng-bareng lah. Itu yang saya paham di situ. Jadi sebenarnya kalau dari segi sudut pandang serikat itu nanti akan melihat kasus per kasusnya. Jadi tidak bisa dari ngomong umumnya seperti apa. Tapi balik lagi bahwa integritas itu penting sehingga hal yang tadi yang disebut hoax itu bisa kita hindari dan minimalisasi. Dan memang fungsi serikat itu kan tadi salah satunya membalancing dan sama-sama menjaga, tadi balik lagi menjaga dari apa, dari yang luar maupun yang di dalam. Salah satunya mungkin tadi di dalam ada hal-hal yang seperti itu ya kita jaga. Kalau memang dijelaskan ada di PKB dan segala macam, kalau memang ada pelanggaran ya kita proses sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hal nanti serikat mengadvokasi seperti apa ya, jalan ada aturannya, semuanya ada aturannya. Kalau disitulah sisi salah satu penting ya, amit-amit jangan sampai terjadi lagi. Sisi serikat itu sangat berperan sekali di situ, sehingga tidak ada yang katakanlah terzolimi di situ. Jangan sampai fraud tadi adalah juga suatu permainan dan segala macam. Kita ngomongnya dua sisi, baik ke arah manajemen maupun ke arah si karyawan sendiri. Yang jelas tujuannya adalah menjaga supaya Patria ini tetap ada, tetap hidup selama Indonesia itu ada.